Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua, keluarga di rumah, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan berbagi pengetahuan tentang sekolah sehat. Sekolah sehat. Apa sih sehat itu? Ya betul, sehat adalah kondisi badan dan jiwa yang baik. Maka, sekolah sehat adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik secara jasmani maupun rohani. Hal ini ditandai dengan sekolah yang kondisinya bersih, rapi, tertib, indah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Ayo kalian, siapa yang ingin sekolahnya termasuk sekolah sehat? Nah, untuk mewujudkan sekolah sehat, banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah tentang kebersihan. Kebersihan itu bisa dimulai dari diri kita. Kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan sekolah dan ruang kelas, serta kebersihan lingkungan sekitar. Oke, kita mulai dari kebersihan diri. Apa saja yang bisa dilakukan supaya kita menjadi pribadi yang bersih? Yang pertama yaitu mandi. Mandi selain bisa membersihkan tubuh, juga bisa menghilangkan stres dan ketegangan setelah beraktivitas. Idealnya, orang dalam satu hari itu mandi 3 kali. Kemudian, bersihkan rambut dengan menggunakan shampoo, supaya kotoran yang ada di rambut bisa hilang. Yang kedua, secara berkala, potonglah kuku agar kuman-kuman yang menempel di kuku bisa tidak ikut masuk ketika kita makan. Dan bagi yang cowok, bagi anak laki-laki, potonglah rambut secara berkala supaya penampilan kalian bisa rapi. Yang ketiga, cuci tangan setelah beraktivitas, sebelum makan maupun sesudah makan. Kemudian, yang keempat, pakailah pakaian yang bersih. Dengan menjaga kebersihan diri, maka tubuh kita akan terhindar dari penyakit, sehingga badan kita akan sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan rumah. Rumah adalah sebuah tempat yang mana kita menghabiskan waktu kita di dalamnya. Pastikan lantai rumah kita dalam keadaan bersih, disapu, kemudian dipel. Yang kedua, pastikan rumah kita bebas dari sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya, sehingga rumah kita akan terlihat rapi, bersih. Yang ketiga, pastikan sanitasi yang ada di rumah kita dalam kondisi baik. Misalnya, kamar mandi, pembuangan air, selokan atau got, semuanya dipastikan dalam kondisi yang lancar, agar nyamuk tidak menjadikan tempat itu sebagai sarangnya. Kemudian yang keempat, bukalah jendela dan pintu supaya sirkulasi udara di rumah kita juga baik. Dengan begitu, kita bisa menghirup udara yang segar setiap hari. Nah, rumah yang bersih akan menjadikan penghuninya bermental baik. Kita tidak mudah stres, kita bisa nyaman dan betah untuk lama-lama di rumah. Oke,
Untuk ketiga yaitu kebersihan sekolah dan ruang kelas. Sekolah adalah rumah kedua kita di mana setiap harinya kita habiskan banyak waktu di sekolahan untuk menuntut ilmu dan berinteraksi dengan teman-teman. Tentunya kebersihan ruang kelas itu sangat kita butuhkan karena menunjang keberhasilan kita dalam belajar. Nah, pastikan ruang kelas kita bersih dengan memanfaatkan tugas piket kelas. Bersihkan juga jendela yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, pencahayaan yang ada di kelas, di ruang kelas diusahakan cukup. Jadi saat kita belajar, penerangannya menjadi maksimal. Bebaskan kelas kita dari sampah-sampah bekas dari kita membeli jajan. Buanglah sampah pada tempatnya, sehingga kelas kita akan terlihat bersih. Kemudian yang keempat, jangan mencoret-coret dinding kelas sembarangan. Apabila kita ingin berkreasi, kita bisa menuangkan kreasi kita pada kertas, kemudian kita letakkan atau kita tempelkan di dinding. Dan untuk menambah ruang hijau yang ada di sekolah kita, di kelas kita biasa menanam bunga atau pepohonan sehingga kita bisa menikmati udara yang segar setiap hari. Nah, sekolah yang bersih, ruang kelas yang bersih akan membuat kita nyaman untuk belajar di dalamnya. Yang keempat yaitu kebersihan lingkungan sekitar. Kita sebagai generasi muda usahakan kita itu menjadi pelopor dalam kebersihan lingkungan. Caranya, sehabis kita makan jajan, usahakan sampah kita buang pada tempat sampah. Kemudian, jadilah pelopor hidup bersih di sekitar keluarga dan teman-teman kita. Yang ketiga, ikutlah berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, misalnya membersihkan masjid, membersihkan lapangan, membersihkan jalan-jalan di sekitar rumah kita. Nah, lingkungan yang bersih, udara yang bersih, dan air yang bersih, serta cukupnya ruang hijau di sekitar kita dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Jadi anak-anak, apa sih pentingnya hidup bersih dalam kehidupan kita? Dengan kita membiasakan pola hidup bersih yang dimulai dari kita sendiri, maka tubuh kita akan jauh dari penyakit, sehingga badan kita akan sehat. Dari tubuh kita yang sehat, maka kita akan tidak mudah sakit, dan kita akan bisa berangkat bersekolah untuk belajar. Nah, dengan begitu, kita bisa bersemangat di dalam belajar. Lingkungan sekolah yang bersih, lingkungan sekitar yang bersih dapat meningkatkan semangat kita di dalam belajar dan kita bisa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirnya, prestasi maksimal bisa kita dapatkan. Ingat, kebersihan pangkal kesehatan. Di dalam Islam juga kita diajarkan an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan dari iman. Maka, menjaga kebersihan sama artinya juga kita sudah menjaga iman kita. Oke, sekian pengetahuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.